Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara pendaftaran PPDB online, pendaftaran peserta didik baru, khususnya untuk calon siswa tingkat SMA. Jadi pendaftaran PPDB online ini bisa dilakukan lewat PC ataupun lewat ponsel. Yang pertama-tama kita siapkan dulu browsernya. Kita ambil contohnya di sini, browsernya adalah Google Chrome. Kemudian kita ketik alamatnya untuk mengakses PPDB online pada Provinsi Jambi, itu adalah jambisiapppdb.com. Jadi alamatnya jambisiapppdb.com. Kemudian kita pilih enter. Nah, karena sekarang belum masuk jadwal untuk pendaftaran, maka yang tampil seperti ini. Jadi nanti kalau sudah masuk pada jadwal pendaftarannya, maka tampilannya akan seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita pilih pada jenjang SMA. Jalurnya ada 4. 1 zonasi, prestasi, perpindahan tugas orang tua, dan afirmasi. Kita ambil contoh di sini adalah untuk jalur zonasi. Nah, kemudian kita pilih sekolah. Nah, kemudian akan tampil seperti ini. Yang pertama-tama yang harus kita isi adalah nomor induk siswa nasionalnya. Jadi nomor NISN-nya kita isikan pada kolom yang ini. Kemudian kita pilih sekolah asalnya, apakah dalam provinsi atau luar provinsi. Ini tinggal di checklist saja. Kemudian tahun lulusnya dipilih 2021. Kemudian kode keamanan yang muncul di sini diketik ulang pada kotak di bawahnya, 3076. Kemudian lanjutkan. Nah, selanjutnya kita mengisi alamat tempat tinggal kita. Misalnya Desa Gedang, alamatnya Desa Gedang. Kemudian Provinsi Jambi, Kota Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh. Kemudian kelurahannya tadi Desa Gedang. RT berapa, misalnya RT 1, RW 3 misalnya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kita menentukan lokasi, karena kita masuk mendaftar menggunakan zonasi, berarti kita harus menentukan lokasi tempat tinggal kita. Kita cari lokasinya. Nah, ini yang ditunjukkan oleh Google Map-nya. Jadi bisa diperbesar dan juga bisa kita menggunakan mode satelit untuk lebih jelas. Nah, untuk tampilan penuh bisa diklik di tombol ini, tampilan penuh. Nah, kita bisa menentukan di mana tepatnya lokasi rumah kita berada. Misalnya lokasi kita berdekatan dengan ATM BNI yang ada di Jalan Yosudarso, berarti yang tanda merah ini kita pindahkan ke lokasi tempat tinggal kita. Nah, misalnya di sini misal rumah kita berada di dekat ATM BNI, nah, contohnya. Jadi kalau sudah tepat kita menentukan lokasi dari rumah kita tadi, kita bisa lanjutkan. Nomor handphonenya diisi 0852 misalnya. Kemudian nama orang tuanya Budiman. Nah, kalau sudah semua, berarti kita bisa masuk ke langkah selanjutnya. Kita pilih lanjutkan.
Nah, untuk jalur zonasi di sini ada 3 file yang harus kita unggah. Yang pertama kartu keluarga, kemudian ijazah ataupun SKL kalau ijazahnya belum keluar, kemudian foto depan rumah. Jadi untuk file ini yang diperkenankan adalah filenya berbentuk JPG atau PNG ataupun PDF dengan ukuran maksimal 1 MB. Jadi seluruh file ini maksimalnya masing-masing 1 MB. Kalau ada nanti gagal dalam mengunggah, bisa jadi filenya terlalu besar, berarti lebih besar dari 1 MB. Jadi ini bisa di drag ataupun dipilih saja dari file di mana kita menyimpannya. Nah, ini contohnya untuk kartu keluarga. Open. Nah, berarti kartu keluarganya sudah kita upload. Kemudian SKL. Nah, ini SKL-nya dalam bentuk PDF boleh. Open. Kemudian yang terakhir foto depan rumah. Foto depan rumah berarti di sini adalah bukan rumahnya yang difoto, tetapi siswa. Berarti yang difoto itu siswa dengan rumahnya. Jadi bukan hanya rumahnya saja ataupun siswanya saja, tapi foto siswa yang sedang berada di depan rumah, kemudian rumahnya tampak dengan lengkap. Rumahnya lengkap, tidak ada yang terpotong, seperti ini contohnya. Kemudian open, berarti untuk 3 dokumen tadi sudah kita upload, berarti bisa kita lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah pilih tambah sekolah. Baru kita menentukan sekolah yang akan kita tuju. Jadi diperkenankan untuk memilih maksimal 2 pilihan sekolah. Contohnya SMA 4 Sungai Penuh untuk pilihan pertamanya. Kemudian tambah lagi untuk pilihan kedua, misalnya SMA 1. Berarti pilihan pertama SMA 4, pilihan kedua SMA 1 Sungai Penuh. Kalau sudah, berarti lanjutkan. Nah, di sini akan muncul bagaimana upload data yang sudah kita upload tadi, termasuk peta rumah kita tadi, alamat rumah dari sekolahnya. Ini ada ditentukan di sini. Kalau data sudah sesuai, kita boleh menceklis setuju dengan pernyataan di atas, kemudian pilih lanjutkan. Nah, setelah itu kita cetak bukti ajuan pendaftaran ini. Kita cetak. Nah, ini cetakannya. Boleh dicetak langsung. Setelah dicetak, kemudian diserahkan ke sekolah yang pilihan pertamanya saja. Jadi untuk pilihan kedua nggak usah. Jadi hasil cetakan atau print out bukti pendaftaran ini diserahkan ke sekolah pilihan pertama saja. Kemudian selanjutnya, kalau kita memilih jalur prestasi, kita pilih jalur prestasi, kemudian pilih sekolah, sama langkahnya dengan tadi, kemudian pendaftaran online, diisikan NISN-nya, dalam provinsi, tahun lulus 2021, kode keamanan, lanjutkan. Kemudian nomor handphone, nama orang tua. Nah, di sini ada bedanya, yaitu untuk jalur prestasi kita harus memasukkan nilai KKM yang ada di sekolah. Jadi di sekolah kita berapa KKM-nya, silakan ditanyakan dengan pihak sekolah.
dengan melampirkan nanti bukti rapornya atau bukti surat keterangan tentang nilai KKM di sekolahnya. Ini diisi misalnya KKM-nya 70, akreditasi sekolah juga silakan ditanyakan, kemudian diminta surat akreditasi sekolahnya di sekolah asalnya. Kita ambil contoh akreditasinya 90, kemudian rata-rata nilai ujian sekolah ini diambil dari SKL-nya atau ijazahnya. Jadi bukan dari rapor, tapi dari SKL atau dari ijazahnya berapa rata-rata nilai dari seluruh mata pelajaran yang ditampilkan pada SKL ataupun pada ijazah. Kita ambil contoh rata-ratanya misalnya 80,5. Kemudian di sini kalau kita punya prestasi yang non akademik, yaitu di bidang olahraga atau seni atau OSN gitu ya, bisa kita pilih di sini. Cuman di sini persyaratannya dia harus mendapat juara, minimal juara 3, dan tingkatnya adalah minimal tingkat kabupaten atau kota. Jadi untuk yang ini diisi minimal mendapat juara 3 dan tingkatnya kabupaten atau kota. Jadi tingkat sekolah di sini tidak berlaku, kecuali untuk piagam yang non kompetitif, misalnya mewakili negara di kejuaraan internasional, mewakili provinsi di kejuaraan apa misalnya. Kalau tidak memiliki silakan dipilih saja tidak memiliki di bagian bawah sekali, termasuk tahfiz Quran. Kalau tidak memiliki silakan dipilih tidak memiliki, tapi kalau memiliki silakan diisi. Kemudian ini baru rapornya. Rapor yang diminta yaitu nilai rapor dari semester 1 sampai semester 5. Jadi yang diisi nilai matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan IPA-nya. Kita ambil contoh nilainya 78. Biar cepat kita isi sama semua. Nanti disesuaikan dengan rapornya. Kalau sudah semua, berarti tinggal kita lanjutkan. Nah, untuk prestasi banyak file yang harus diunggah. Di sini ada ijazah, rapor semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5, kemudian nilai KKM, bukti nilai KKM-nya itu bisa itu rapornya ataupun surat keterangan dari sekolahnya. Kemudian akreditasi sekolah, silakan diminta surat akreditasi sekolah di sekolah asalnya. Kemudian yang punya piagam non akademik silakan diunggah di sini. Kemudian yang punya piagam tahfiz juga bisa diunggah di sini. Selanjutnya kita upload atau unggah masing-masing file yang diminta. Pertama ijazah atau SKL. Ini SKL-nya. Kemudian rapor semester 1. Ini rapor semester 1 kita unggah. Rapor semester 2. Rapor semester 3. Rapor semester 4. Rapor semester 5. Kemudian bukti nilai KKM-nya. Bukti nilai KKM. Kemudian akreditasi sekolah. Akreditasi sekolah. Kemudian piagam jika yang memiliki piagam. Kalau yang tidak memiliki piagam berarti tidak usah diupload. Piagam salah satu dipilih yang
memiliki poin paling tinggi. Berarti yang tingkat nasional, kemudian tingkat provinsi, pilih yang juara 1, juara, kemudian baru juara 2 gitu. Kemudian yang terakhir piagam tahfiz jika punya. Piagam tahfiz ya, jika memiliki. Tapi untuk yang nilai rapor wajib diisi. Kemudian lanjutkan. Wah, ini maksimal lebih dari 1 mega ya, berarti kita harus mengganti ukuran file dari piagam tahfiz tadi. Kita anggap saja sudah kita isi, kemudian kita lanjutkan. Kemudian tambah sekolah seperti langkah yang sebelumnya. Silakan dicari aja Sungai Penuh. Cari Semampat Sungai Penuh pilihan pertama. Kemudian pilih pilihan keduanya, misalnya SMA 2 misalnya. Kemudian lanjutkan. Nah, ini data-data yang sudah kita upload. Kemudian kalau sudah cocok tinggal di checklist saja setuju, kemudian lanjutkan. Nah, itu langkah untuk pendaftaran pada jalur prestasi. Selanjutnya untuk jalur perpindahan tugas orang tua. Jadi langkah-langkahnya kurang lebih sama seperti langkah untuk 2 jalur yang tadi, zonasi atau prestasi. Untuk perpindahan tugas orang tua kita harus memilih jalur perpindahan tugas ortu. Kemudian yang berbeda nanti mungkin pada saat pemilihan status siswa. Nah, ini ada status siswa. Yang pertama pilihannya adalah anak guru, yang kemudian perpindahan tugas orang tua. Jadi kalau kita ingin memilih perpindahan tugas orang tua, kita pilih. Arti orang tua kita pindah tugas dari suatu tempat ke tempat yang baru. Nah, pilih. Kemudian lanjutkan. Kemudian file yang harus diupload untuk perpindahan tugas orang tua ya. Yang pertama SKL tetap, kemudian yang kedua adalah SK pindah tugas orang tuanya. Jadi SK asli dari SK pindah orang tuanya yang asli di scan, kemudian diupload ke dalam aplikasi ini. Itu saja bedanya untuk jalur perpindahan tugas orang tua. Kemudian yang terakhir untuk jalur afirmasi. Berarti kita harus memilih menu afirmasi. Kemudian langkah-langkahnya mungkin sama dengan jalur yang lain. Perbedaannya pada dokumen yang akan diunggah. Dokumen yang akan diunggah pada jalur afirmasi adalah 1 kartu keluarga, ijazah, kemudian bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kota. Kemudian surat rekomendasi. Jadi untuk bukti ini bisa kartu KIP-nya atau PIP-nya. Nah, itu perbedaan pada afirmasi dengan jalur yang lain. Kemudian untuk langkah selanjutnya kurang lebih sama. Demikian, mudah-mudahan bisa membantu calon siswa untuk melakukan pendaftaran secara online. Terima kasih.